Halo murid-murid, apa kabar? Hari ini bersama Miss Fitriani, kita akan membahas topik yang ada di buku cetak bab 3 tentang cuaca. Untuk pembahasan lebih lengkapnya, simak baik-baik video setelah ini ya. Hari ini Miss akan menjelaskan topik yang ada di buku cetak bab 3 tentang cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dalam jangka waktu yang singkat. Cuaca disebabkan oleh perubahan suhu, cahaya matahari, kelembapan udara, dan kecepatan angin pada suatu wilayah. Selain cuaca, murid-murid pasti pernah mendengar istilah iklim ya. Apakah cuaca dan iklim itu sama? Jawabannya adalah cuaca dan iklim tidak sama. Lalu, apa perbedaan cuaca dan iklim? Perbedaannya terdapat pada ukuran waktu. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dalam jangka waktu singkat, sedangkan iklim adalah keadaan udara pada suatu tempat dalam jangka waktu lama. Jadi, kita dapat menyaksikan perakiraan cuaca dalam siaran berita di televisi. Perakiraan cuaca dapat memberitahu kita tentang keadaan cuaca di suatu wilayah. Keadaan cuaca biasanya digambarkan dalam simbol-simbol tertentu. Contohnya seperti simbol ini dan simbol ini. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan lebih detail tentang simbol-simbol cuaca. Yang pertama, keadaan cuaca cerah. Pada cuaca cerah, sinar matahari memancar terang dan terdapat awan yang sangat tipis. Yang kedua adalah keadaan cuaca cerah berawan. Jadi kita lihat simbolnya ya di sini. Cuaca cerah berawan berarti langit dalam kondisi terang, namun ditutupi oleh sedikit awan dengan diikuti angin semilir. Selanjutnya adalah keadaan cuaca berawan. Jadi kita perhatikan simbolnya ya. Pada cuaca berawan terdapat banyak awan di langit. Selanjutnya adalah keadaan cuaca hujan. Kita perhatikan simbolnya ya. Cuaca hujan berarti titik-titik air jatuh dari langit. Pada cuaca hujan ini, angin berhembus kencang dan udara menjadi sejuk. Selanjutnya, yang terakhir adalah keadaan cuaca hujan disertai petir. Jadi kita perhatikan di simbolnya ini, pada cuaca hujan berpetir, terjadi hujan lebat yang biasanya diikuti dengan angin yang bertiup kencang. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Jadi contohnya ya, Miss kasih gambar 4 orang anak yang bermain di halaman. Mereka ingin bermain bola. Tetapi tiba-tiba ada petir, langit berubah menjadi gelap. Itu artinya adalah sebentar lagi akan hujan. Jadi 4 orang anak ini terkaget mendengarkan suara petir ini, lalu mereka pun berhenti bermain bola. Itulah arti dari kegiatan manusia menjadi berubah. Awalnya ingin bermain bola, tetapi karena sudah mau hujan, mereka pun berhenti bermain. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang keadaan langit. Keadaan langit dapat dijadikan acuan untuk mengetahui kondisi cuaca. Keadaan langit dapat dilihat dari bentuk-bentuk awan. Bagaimana proses terbentuknya awan? Awan terbentuk dari uap air yang naik ke langit.
Uap air tersebut berasal dari pemanasan matahari terhadap air di bumi, seperti kolam, danau, laut, dan sungai. Semakin banyak uap air yang menjadi titik-titik air, semakin luas dan tebal keadaan awan. Semakin luas dan tebal keadaan awan, maka kemungkinan terjadinya hujan akan semakin besar. Pembentukan awan terjadi dalam proses daur air. Di sini sudah ada gambar diagram dari daur air. Miss akan menjelaskan diagram ini dimulai dari yang pertama adalah proses evaporasi, di mana air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas matahari, air berubah menjadi uap air. Selanjutnya adalah kondensasi. Uap air di atmosfer mengalami pengembunan hingga membentuk awan-awan. Dan yang terakhir adalah presipitasi. Titik-titik air pun jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan ataupun salju. Lalu setelah sampai di tanah, air tanah atau salju yang mencair akan meresap ke dalam tanah dan bergerak menuju danau ataupun lautan. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Miss berharap kalian semua dapat mengerti dan memahami apa yang telah Miss ajarkan. Tetap semangat ya. Bye-bye.